إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hendaklah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat Islam ini dimuliakan oleh Allah bukan karena jumlahnya yang banyak. Umat ini disegani oleh umat-umat yang lain bukan juga karena jumlahnya yang banyak. Begitupun umat Islam ini kalau jika dihinakan oleh Allah bukan karena jumlahnya yang sedikit. Dan jikalau umat ini tidak dimuliakan oleh orang-orang lain bukan juga karena jumlahnya yang sedikit. Tetapi kalau kita ini dimuliakan oleh Allah karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan begitupun kalau kita ini dihinakan oleh Allah dan tidak dimuliakan oleh umat-umat yang lain karena kita melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada mimbar ini ada beberapa hal yang dapat menyebabkan umat Islam ini menjadi hina dan tidak dihiraukan oleh umat-umat yang lain. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'aina wa taraktum aznabal baqar wa taraktumul jihad salatallahu alaikum zullan hatta tarji'u ila dinikum." Kata baginda Nabi, apabila perniagaanmu itu adalah riba, engkau terlalu sibuk dengan pekerjaan duniamu dan engkau meninggalkan jihad di jalan Allah, maka apa yang akan terjadi? Salatallahu alaikum zullan, Allah yang akan menancapkan kehinaan kepada kalian. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian. Ma'asyiral muslimin, ada beberapa hal dalam hadis ini yang menyebabkan umat Islam ini hina. Yang pertama, idza tabaya'tum bil ina, apabila perniagaanmu itu adalah riba. Apa itu riba? Riba ialah bertambahnya sesuatu tanpa ada barang ataupun jasa, tanpa ada usaha baik barang maupun jasa. Banyak sekali contoh-contoh riba dalam kehidupan kita ini. Dan tentu riba itu harus kita hindari. Karena riba banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan kita ini. Baik itu yang disebut dengan pinjaman dengan berbunga. Engkau pinjam sekian dengan bunga sekian persen, maka bunga itu adalah riba dan riba itu adalah haram. Baik itu dia berbentuk pinjaman. Engkau pinjam uang 1 juta, tapi wajib engkau bayar dengan 1 juta lebih, maka lebihnya itu adalah riba dan riba itu adalah haram. Baik dia itu dalam berbentuk denda,
Engkau pinjam uang sekian dengan jangka waktu sekian bulan atau sekian tahun. Apabila telah lewat maka dikenakan denda. Maka denda itu adalah riba dan riba itu adalah haram. Banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Maka hendaklah kita tanya kepada guru-guru kita. Kita bertanya kepada ulama-ulama kita. Kita buka lagi buku-buku kita untuk kita pelajari apa itu riba. Dan kita gunakan teknologi-teknologi yang ada di zaman sekarang. Kita buka internet, kita buka kajian di YouTube, lalu kita dengarkan kajian tentang riba ini. Karena riba termasuk daripada dosa-dosa besar. Riba ini termasuk daripada dosa-dosa besar, seperti membunuh, berzina, dan termasuk dalam dosa besar adalah riba. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahawa dosa riba ini lebih besar daripada dosa berzina kepada orang tua kita. Na'udzubillah min zalik. Hendaklah kita pelajari baik-baik apa itu riba. Kemudian yang kedua, wa akhastum aznabal bakar, yang dapat menyebabkan umat Islam ini hina ialah engkau terlalu sibuk dengan pekerjaan duniamu sehingga melupakan kewajibanmu. Engkau sibuk dengan mencari dunia tetapi meninggalkan solat. Engkau sibuk mencari dunia tetapi meninggalkan puasa. Engkau sibuk mencari dunia tetapi meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, maka Allah akan menancapkan kehinaan kepada kalian. Kemudian yang ketiga ialah wa taraktumul jihad. Engkau berani meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat demi agama itu adalah jihad. Sekarang kita dengarkan, kita berani meninggalkan berjuang karena agama. Kita ingin berjuang karena kepentingan politik saja. Kita berjuang karena kepentingan pribadi saja. Maka hendaklah kita berjuang demi kepentingan agama. Apapun yang kita perjuangkan demi agama, maka itu adalah jihad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita perhatikan tiga hal ini agar Allah Subhanahu wa taala tidak menancapkan kehinaan kepada diri kita, kepada diri keluarga kita dan kepada umat Islam ini. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده